Hai Sob, ketemu lagi sama gue Faisal. Gimana kabar kalian semua di hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Selama seminggu gue pakai HP baru. Sorry nih ya, pakai HP baru nih gue nih. Dikirim Samsung sih, tapi Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Versi 12GB dan storage-nya 256GB yang harganya di Indonesia 19 jutaan. Sorry nih ya, duluan nih gue pakainya. Setelah semingguan gue pakai, gue merasakan banyak hal di HP ini, mulai dari kelebihannya, terus kekurangannya, kenikmatannya pakai HP terbaru dari Samsung ini, dan lain sebagainya. Gue akan menceritakan pengalaman gue, ulasan lengkap gue soal Samsung Galaxy S21 Ultra 5G lewat video kali ini. Jadi, tonton terus. Yuk! Kayaknya mending kita bahas desain dulu lah ya, karena desain sampai sekarang ya masih menjadi salah satu faktor penting ketika konsumen membeli HP baru. Jadi makin menarik desainnya ya berarti ya makin bagus HP-nya gitu ya ibaratnya. Nah, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G sejujurnya nih, gue punya kesan pertama ketika gue pakai HP baru ini, desainnya laki banget. Karena kebetulan gue pakai warna yang hitam, dan desainnya tuh laki elegan aja gitu. Jadi ibaratnya kalau kayak pria tuh ya, laki-laki tuh pakai jas warna hitam terus jalan di kantor dengan gagahnya ya kayak gini nih. Samsung Galaxy S21 Ultra desainnya ibaratnya kayak gitu analoginya. Dan build quality-nya juga bagus banget sob. Selama gue pakai jadi daily driver. Karena sejujurnya kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Sejujurnya gue pakai HP ini nggak pakai casing sama sekali, karena kebetulan memang nggak ada casing juga di dalam box pembeliannya. Jadi selain nggak ada charger, nggak dapet casing juga. Sedih sih, tapi nggak apa-apa. Dan gue naruhnya ya cukup sembarangan sih, di mana aja gitu, di meja, di mana aja. Tapi awalnya gue memang riskan aja gitu ngelihatnya, warna hitam kayak gini, ya pastinya kan rentan sama goresan-goresan halus yang bikin warnanya tuh nggak kelihatan bagus lagi gitu ya. Tapi S21 Ultra 5G tetap aman dari goresan halus. Gue udah buktikan sendiri, jadi ya aman-aman aja tanpa pakai casing. Selain build quality-nya dan warnanya yang bagus, juga layarnya yang oke banget sob. Layar dari S21 Ultra 5G ini selain gede, resolusi dan teknologinya juga bagus banget. Layarnya 6,8 inci, jenisnya Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi WQHD+, dan udah ngedukung Adaptive Refresh Rate 120 Hz. Nah, Adaptive Refresh Rate ini memungkinkan sistem untuk memilihkan kecepatan layar yang sesuai sama kebutuhan pengguna sob. Misalnya gue lagi main game ya, dan gamenya itu membutuhkan refresh rate yang cepat, 120 Hz langsung nyala, atau 90 Hz lah minimal. Tapi kalau cuman buat browsing dan aktivitas normal lainnya, ya refresh rate-nya bakal normal-normal aja, standar. Dan itu bikin awet baterai, menurut Samsung. Tapi ya, setelah gue melakukan pengujian yang bakal gue jelasin nanti, memang baterai dari S21 Ultra 5G ini cukup awet. Ya, secara overall, desain dari Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ini memang sangat bagus. Jujur aja, gue suka banget dengan desain dari smartphone ini. Tapi ada beberapa kekurangan sih yang gue rasakan. Pertama, desainnya yang bulky dan cukup besar. Ya, lumayan berat lah ya kalau untuk sebuah smartphone. Lumayan gak nyaman juga kalau dipegang lama-lama, bikin pegel. Terus kedua, frame kameranya yang cukup menonjol, apalagi sebelah sininya yang ngegabung, yang nyatu sama frame body, itu bikin kagok saat megang HP ini nggak pakai casing. Dan yang ketiga, layarnya kurang melengkung. Jadi layar melengkung ini menurut gue ciri khasnya dari seri Galaxy S dan Galaxy Note. Ya, S20 Ultra memang layarnya datar, nggak kayak S10. Tapi menurut gue layar S10 lengkungannya itu nikmat banget, enak banget buat dipegang dan enak banget buat dilihat. Apalagi layar melengkung sendiri bikin tampilan layar lebih bezel-less. Memang perlu diakuin kalau S21 Ultra 5G ini kelihatan bezel-less ya dibandingin dengan seri sebelumnya. Layarnya hampir full screen, dan kalau kalian pakai wallpaper yang tepat,
lubang kameranya bakal disembunyiin kayak wallpaper ini. Jadi ya sebenarnya 3 kekurangan tadi itu pendapat pribadi aja. Mungkin sama dengan kalian yang juga punya dari S21 Ultra 5G. Tapi secara overall, gue suka dengan desain dari smartphone ini. Pokoknya elegan, laki banget, cocok nih buat para laki-laki yang butuh HP yang kelihatan gahar. Dan build quality-nya juga mantep banget. Kalau udah ngomongin desain, ya pastinya gue langsung bahas ke spesifikasi. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G menurut gue menjadi salah satu smartphone paling powerful yang diluncurin di tahun ini. Memang masih awal tahun, tapi ini udah jadi paling powerful nih yang ada saat ini. Karena dia pakai prosesor yang baru. Ya memang kalau untuk pasar Amerika dia pakai Snapdragon 888, tapi untuk secara global termasuk di Indonesia dia pakai prosesor Samsung Exynos 2100 yang diproduksi, yang dirancang dengan arsitektur 5 nanometer. Nah, prosesor ini juga udah terintegrasi dengan modem 5G, jadi nggak kayak seri sebelumnya gitu ya. Dia udah terintegrasi dengan modem 5G dan punya performa yang jauh lebih baik dibandingkan sama Exynos 990. Nah, 2100 juga, Exynos 2100 juga jadi jawaban dari Samsung atas kegundahan lah ibaratnya ya, kegundahan atau cibiran dari para pengguna khususnya seri Note 20 yang nggak nyangka aja gitu. Kenapa Samsung masih pakai prosesor lawas yang dipakai di S20 series ke seri Note 20? Ya, akhirnya Samsung menjawab cibiran itu, menjawab kritikan itu dengan menghadirkan Exynos 2100 di S21 Ultra, S21 series. Exynos 2100 sendiri ya tadi punya kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan seri sebelumnya. Tapi memang kalau untuk secara pengujian ya, gue udah baca beberapa literatur di internet. Memang Exynos 2100 ini untuk pengujian CPU sedikit lebih baik dibandingkan dengan Snapdragon 888. Tapi untuk GPU atau pengolahan grafisnya dia masih cukup tertinggal dengan Snapdragon 888. Tapi untuk secara overallnya kedua prosesor salah satunya khususnya Exynos 2100 memang menjadi salah satu prosesor yang powerful untuk saat ini yang ada di smartphone. Nah, selain Exynos 2100, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G yang gue pakai, RAM-nya udah 12GB LPDDR5, jadi kapasitasnya jauh lebih tinggi daripada laptop yang gue pakai. Gokil. Storage-nya 256GB, jenisnya UFS 3.1, dan baterai 5000 mAh dengan fast charging 25W. Tanpa charger, ingat, tanpa charger. Gua pun melakukan beberapa pengujian pakai beberapa aplikasi benchmark kayak AnTuTu Benchmark, terus 3D Mark, PC Mark, sampai Battery Log buat mencatat aktivitas baterai dari smartphone ini. Nah, untuk AnTuTu Benchmark sendiri, gue udah download di situs resminya karena di Google Play Store nggak ada isu privasi kalau nggak salah. Tapi ya demi review ya, demi kalian nih, gue download langsung di situs resminya. Pengujian di AnTuTu Benchmark versi 8 yang gue lakukan, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G mencatatkan skor 634.000 poin. Skor ini jauh lebih kencang dari HP gaming Asus ROG Phone 3 yang pakai Snapdragon 865 Plus. Jadi otomatis smartphone ini menjadi salah satu smartphone ponsel pintar yang punya performa kencang di tahun ini. Jadi ya HP gaming aja kalah gitu ya. Tapi ya wajar karena kan Asus ROG Phone 3 pakai seri Snapdragon sebelumnya. Gue masih belum tahu sih benchmark dari Snapdragon 888 khususnya dari S21 Ultra 5G. Mungkin buat kalian yang punya bisa share ke gue dan mungkin bisa dibandingin apakah kencengan dari Exynos 2100 apakah versi dari Snapdragon 888. Sementara untuk 3D Mark sendiri jadi ini adalah benchmark untuk pengujian kartu grafis dari smartphone ini, GPU. Dalam hal ini Exynos 2100 itu pakai GPU Mali G78 MP14. Ada 4 pengujian sih secara total, Slingshot, terus Slingshot Extreme, Wildlife Stress Test, sama Wildlife. Nah, untuk Slingshot sendiri
skornya 7.886 poin. Dan smartphone ini berhasil mengalahkan 98% smartphone yang pernah diuji di 3D Mark pakai protokol atau apa ya namanya, proses benchmark di Slingshot. Nah, untuk wildlife stress test, jadi skornya sendiri memang cukup baik dengan stabilitas 66,8%. Jadi ini udah bagus lah ya. Dan frame rate rata-rata itu mencapai 42 fps. Jadi cukup baik dengan base loop score 5.500-an poin, dengan lowest loop score itu 3.600-an poin. Jadi ya cukup baik. Terus kalau untuk 3D Mark, jadi 3D Mark ini adalah benchmark GPU atau pemrosesan grafis dari smartphone. Dalam hal ini Mali G78 MP14. Jadi berdasarkan pengujian yang gue lakukan, itu ada 4 pengujian lah ya. Tapi untuk penjelasannya mungkin bisa kalian lihat hasilnya, bisa kalian lihat di screenshot yang gue share nih di video ini. Untuk Slingshot dan Slingshot Extreme, skornya sangat tinggi. Untuk Slingshot biasa itu 7.886 poin dan berhasil mengalahkan 98% HP yang pernah diuji pakai 3D Mark. Sementara untuk Slingshot Extreme, skornya 6.820 poin. Sama, skornya mengalahkan 98% HP yang pernah diuji di 3D Mark. Jadi ya, udah pasti ini HP kencang banget gitu ya sob. Pemrosesan grafisnya itu bagus banget dan kalian bisa melakukan berbagai hal yang pastinya berurusan dengan grafis, misalnya main game berat, terus rendering video, dan lain-lain. Dan karena memang S21 Ultra 5G sendiri ditujukan buat para pengguna yang suka berkreasi, kreator konten lah ya, ngerekam video, apalagi bisa ngerekam video dengan baik, dan bisa ngedit langsung dan ngerender langsung di smartphone ini dengan sangat mudah. Jadi ya, GPU Mali G78 MP14 di smartphone ini memang punya performa yang jos banget. Pengujian selanjutnya PC Mark. Nah, kalau PC Mark sendiri ini sebenarnya pengujian overall lah ya. Pengujian untuk penggunaan normal kayak misalnya browsing, buka medsos, lihat presentasi, bikin presentasi, pokoknya kerja dan lain-lain. Skornya sendiri kalau untuk PC Mark 12.690 poin dan itu sangat baik untuk sebuah smartphone. Ya, patokannya sih kalau menurut gue nih ya, secara pribadi, karena gue udah sering review juga, rata-rata skor yang di atas 9.000-an itu udah sangat bagus buat multitasking, karena gue bisa melakukan berbagai hal di sini, membuka lebih dari satu aplikasi di smartphone ini. Bahkan ada fitur yang memungkinkan kita buat buka aplikasi dengan tampilan floating dan opacity-nya bisa dikurangin. Jadi tampilan aplikasi yang floating itu, yang mengambang itu ya nggak kelihatan solid kayak gini, tapi kayak opacity, kayak watermark gitu ibaratnya. Dan kita masih bisa melakukan berbagai hal lainnya di background. Jadi ya, S21 Ultra 5G memang punya fitur multitasking yang lengkap, yang bagus juga. Pokoknya mantep lah HP ini. Pertanyaannya, terus gimana nih soal baterainya? Jujur, pas gue buka box dari smartphone ini dan gue bikin unboxingnya, jadi bisa kalian lihat nih, linknya udah gue taruh di link deskripsi. Gue cukup kaget karena pas gue terima barangnya, dus dari S21 Ultra ini kecil, tipis. Pas gue buka cuman ada kabel USB, kartu garansi, sama buku panduan penggunaan aja. Jadi ibaratnya kayak HP batangan. Tapi itu mungkin tren yang dibawa Apple setelah ngerilis iPhone 12 series. Dan akhirnya Samsung ngikutin, Xiaomi juga ngikutin, tapi belum launching di Indonesia. Pas gua buka, gua langsung bertanya-tanya, ini gua gimana ngecasnya gitu. Cuman dikasih kabel USB Type-C to Type-C aja. Sementara jujur, gue bukan pengguna Samsung yang punya charger Samsung pastinya. Akhirnya gue nyoba pakai charger merek lain dan ternyata fast chargingnya nggak nyala sama sekali. Gue butuh waktu hampir 3 jam buat ngecas HP ini pakai charger merek lain, charger Oppo gue pakai. Padahal charger Oppo itu udah support 65 watt fast chargingnya. Nggak nyala sama sekali fast chargingnya, padahal gue udah aktifin fitur fast charging, super fast charging di opsi baterai di S21 Ultra 5G.
Terus ceritanya gue ngambil foto-foto dan ketemu temen, dan temen punya charger Samsung. Akhirnya gue ngetes ngecas pakai charger itu, jadi gue pinjem dulu seharian tuh chargernya. Akhirnya pas gue ngecas, gue tes dari 15% sampai 100% pakai charger Samsung dengan output 25 watt, sama dengan yang didukung oleh smartphone ini. Jadi dari 15% ke 100% kurang lebih butuh waktu 70 menit. Dari 15 sampai 100%. Jadi ya untuk 5000 mAh kenceng loh sebenarnya. 70 menit itu, 70 sampai 75 menit lah penuhnya. Itu cukup kenceng. Tapi memang kalau gede-gedean output, ya kurang menarik kelihatannya ya. Karena brand lain kayak Huawei udah berani 40 watt, terus Oppo udah berani 50 watt sampai 65 watt, termasuk Realme juga. Tapi Samsung masih tetap aja gitu ya di 25 watt. Apalagi untuk wireless chargingnya dan reverse wireless chargingnya yang aduh pelan banget sob. Jadi ya mungkin itulah kekurangan yang gue rasakan di smartphone ini untuk sektor baterai. Tapi jujur untuk daya tahannya ini bagus banget loh. Gue pakai seharian untuk main game, untuk video conference pakai Zoom atau Google Meet. Terus juga nyobain Samsung DeX-nya gitu ya. Samsung DeX-nya di sini asik banget asli. Pokoknya gue pakai seharian lah sebagai daily driver secara normal, pastinya termasuk main game dan lain-lain. HP ini kuat 16 jam setengah kira-kira. Jadi kalau dihitung-hitung ya hampir seharian gitu dengan baterai tersisa 5%. Itu tergolong awet loh untuk sebuah smartphone. Dan apalagi memang smartphone ini adalah smartphone flagship yang pastinya bikin kita terpacu untuk melakukan banyak hal. Gue main game aja, gue nginstal banyak game di sini. Dan gue setel rata kanan semua gitu ya, kayak CODM, PUBG Mobile, dan lain-lain. Pokoknya smartphone ini memiliki daya tahan baterai yang bagus, meskipun untuk charger ya, kalau untuk pengguna S21 Ultra sih ya tinggal beli gitu ya ibaratnya, tapi ya ribet aja gitu kalau buat beli lagi. Tadi kan sempat gue mention tuh soal gaming. Nah, gue nginstal beberapa game kayak CODM, terus Hitman, terus juga PUBG Mobile, dan lain-lain. Banyak lah gue install game di sini. Dan game-game tersebut itu digabungkan dalam satu aplikasi namanya Game Launcher. Nah, awalnya gue kira Game Launcher ini ya fiturnya kayak standar gitu ya, cuman kayak fitur ikut-ikutan aja sama brand lain. Ya cuman ngumpulin satu game di dalam satu aplikasi, terus nggak ada pengaturan awal apa kayak misalnya game performance dan lain-lain, itu nggak ada. Tapi akhirnya setelah gue pelajari secara mendalam, gue oprek-oprek, ternyata ada fitur tersembunyi di sini namanya game performance yang kalian harus install terpisah di App Store-nya Samsung, namanya game plugins. Nah, di game plugins ini banyak banget fitur yang bisa kalian coba, kayak Game Booster Plus, Perf Z atau Performa Z yang bisa ngeliatin kayak indikator FPS, kekuatan CPU, dan lain-lain. Terus Daily Limits, Game Clock, GIF Creator juga ada, sampai Priority Mode. Lengkap banget ternyata game booster dari sistem Samsung. Dan gue pas coba misalnya CODM, terus juga game Hitman Sniper, PUBG, Asphalt 9, wah asli lancar banget sob. Grafis rata kanan, nggak ada celah sama sekali, nggak ada nge-lag sama sekali. Tampilan layarnya juga bagus banget. Speaker stereonya maksimal, wah asli lah. Pokoknya kalau main tembak-tembakan di sini enak banget. Tapi satu kekurangannya, HP ini gampang panas. Gampang panas. Panasnya tuh bikin gak nyaman, jujur. Gue main satu game Call of Duty kira-kira 15 menit, panasnya udah berasa banget. Dan ini juga berlaku ketika kalian ngerekam video atau motret lama. Jadi pokoknya pakai aplikasi kamera yang cukup lama. Nah, panasnya tuh udah gak nyaman banget. Mungkin ya karena HP ini bukan HP gaming yang punya sirkulasi udara yang bagus kayak Asus ROG Phone 3 ataupun punya sistem pendingin yang jauh lebih baik. Tapi ya mungkin kalau untuk performa S21 Ultra 5G ya sangat bagus, sangat
sangat mumpuni lah ya untuk melakukan berbagai hal termasuk main game, tapi ya itu nggak nyamannya gue adalah rasa panasnya yang mengganggu banget, kurang nyaman aja gitu. Jadi makanya gue kalau main game di sini ya bentar-bentar aja, paling setengah jam, 20 menit, setengah jam kayak gitu sih, nggak sampai berjam-jam gue main game di HP ini. Nah, terakhir nih, kita bahas soal kameranya sob. Jadi, kamera dari smartphone ini memang sangat powerful untuk sebuah smartphone gitu ya. Jadi kameranya sangat bagus. Jadi gua bahas dulu nih konfigurasinya. Jadi smartphone ini tuh udah pakai kamera utama dengan sensor 108 megapiksel. Dan sensor ini adalah generasi penerus dari sensor yang sama di S20 Ultra. Terus kamera 108 megapiksel sendiri punya proses pengambilan gambar namanya Nona Binding yang mengubah foto 108 megapiksel ke 12 megapiksel secara default. Jadi Nona Binding ini merapatkan 9 piksel jadi 1 piksel. Kebayangkan detailnya bagus kayak gimana. Terus kerapatan pikselnya juga pasti mempengaruhi komposisi warna, tajamnya warna dan detail dan lain-lain. Terus kamera 108 megapiksel dari smartphone ini juga punya dynamic range yang luas. Pokoknya mantep banget lah bikin konten, bikin video, bikin foto pakai kamera 108 megapiksel dari smartphone ini. Terus juga ada kamera ultrawide 12 megapiksel dengan jangkauan sampai 120 derajat. Dan gue memang sangat menyukai kamera ultrawide dari Samsung. Dari seri S20 Ultra juga udah bagus banget lah ultrawide-nya, udah nggak ada celah ibaratnya. Dan ini nih perbedaan dari S20 Ultra dan S21 Ultra, yaitu ada dua kamera telefoto di sini. Yang pertama telefoto dengan skema periskop dan juga telefoto dengan skema yang biasa. Dua kamera telefoto ini sama-sama punya sensor 10 megapiksel. Tapi untuk yang periskop itu mendukung perbesaran sampai 10 kali optical zoom dan juga 100 kali space zoom alias digital zoom. Sementara untuk telefoto yang satunya lagi itu sanggup optical zoom sampai 3 kali secara optikal. Jadi perpaduan zoomnya nih banyak banget opsinya. Dari 1, terus 3, 4, 6, 30, 10, 30 sampai 100 kali. Jauh banget rentangnya. Cuman ya kalau gue sebenarnya cuma maksimal pakai sampai 10 kali aja, karena udah di atas 10 itu perbesarannya ya hybrid dan digital. Jadi ya kayak ngambil foto diperbesar gitu. Jadi ya pastinya lumayan pecah, nggak kayak perbesaran optikal. Cuman secara overall gue suka dengan komposisi kamera 108 megapiksel, ultra wide dan dual telefoto. Sementara untuk kamera depannya 40 megapiksel, pastinya bikin puas para pengguna yang suka selfie. Jadi ya banyak pula fiturnya, fitur-fitur berbasis AI di sini. Gua sebutin beberapa di antaranya. Yang pertama adalah Director View. Nah, Director View itu cocok buat para kreator konten menurut gua, karena Director View ini memungkinkan kita buat pakai semua lensa dalam satu pengambilan gambar. Nah, Director View sendiri pas kita pakai viewfinder-nya itu bisa ngeliatin semua lensa dari mulai kamera depan sampai kamera belakang digabungkan dalam satu viewfinder. Viewfinder maksudnya. Nah, ada 3 opsi pengambilan gambar di Director View. Salah satunya adalah picture in picture. Jadi untuk kamera depannya ini kamera depannya kayak video call, nih di sini kayak video call. Terus juga untuk 3 kamera belakangnya ditampilin di bagian bawahnya. Sementara ada opsi lain namanya split, jadi kebagi 2, kepotong setengah-setengah. Kamera depannya ada di bawah dan kamera belakang ada di atas. Tapi yang gue suka adalah kamera opsi single, jadi kita cuma pakai kamera belakang aja. Dan viewfinder-nya ngeliatin dari lensa wide, terus kamera normal, sampai kamera telefoto. Dan kita pas ngerekam bisa pindah-pindah lensa secara otomatis, secara gampang maksudnya. Ya itu memudahkan kita buat bikin konten yang epic. Jadi Director View sendiri adalah fitur baru yang nggak ada di S21, yang di
S20 Ultra maksudnya, yang nggak ada di S20 Ultra. Nah, fitur lainnya yang menurut gue sangat bagus di seri S adalah, dan Note juga, adalah single tag. Single tag ini fitur yang outstanding gitu ya ibaratnya ya, yang sangat-sangat beda dibandingin dengan smartphone lain. Karena single tag memang hampir mirip lah konsepnya dengan director view, cuman single tag sendiri itu selain mengaktifkan semua kamera, juga mengaktifkan semua fitur pengambilan gambar dalam satu waktu. Kita bisa ngambil berbagai konten epic, berbagai konten menarik, misalnya kayak foto monokrom, foto berwarna, terus video pendek ala TikTok, video pendek biasa yang ada backsongnya, terus juga animasi GIF, dan lain sebagainya. Total pokoknya ada 14 foto dan 2 video maksimal yang bisa kita hasilkan dalam satu pengambilan gambar. Nah, pengambilan gambar pakai single tag sendiri kurang lebih dibutuhkan waktu sekitar 10 detik. Gimana lingkungannya gitu ya, gimana cahayanya, gimana objeknya bergerak atau enggak. Pokoknya maksimal 10 detik. Dan gue udah coba, single tag ini memang sangat pintar untuk mengemas konten. Jadi contohnya gue ngambil video gitu ya di Tugu Kujang di Bogor, dan kebetulan lagi hujan. Gue pakai single tag, gue cobain, pas gue lihat hasilnya kenapa ada lagu sedih gitu ya. Ternyata karena memang hujan sendiri merepresentasikan gitu ya ibaratnya suasana yang syahdu, yang sedih, dan hasil foto-fotonya pun ya bikin kita mengenang masa lalu gitu ibaratnya. Ada salah satu video yang gue rekam, itu musiknya tuh tenang, cenderung ke sedih, dan efek filter yang ditampilinnya itu warnanya tuh kelam-kelam gitu. Ya pokoknya sesuai lah dengan pengambilan gambar yang gue lakukan. Tapi ada juga yang gue rekam pakai single tag, suasananya menyenangkan, ngeliatin orang-orang yang lagi kerja, dan backsong yang dikasih di salah satu video pendek yang dihasilkan single tag, itu backsongnya gembira gitu, menyenangkan, bikin rasa semangat kita bergejolak lagi gitu ibaratnya. Ya itu sih 2 fitur yang menurut gue sangat-sangat membantu kita untuk bikin konten-konten terbaik dan epic. Apalagi di kala WFH sampai sekarang, jadi kita untuk menumpas kebosanan ya kita bisa meningkatkan kreativitas lah. Ya buat meningkatin follower juga di medsos, dan mungkin menghasilkan pundi-pundi uang dengan cukup mudah gitu ya, dengan ngupload di YouTube misalnya, atau ngupload di Instagram dan dapat AdSense gitu ibaratnya. Jadi ya kita bisa memanfaatkan fitur-fitur tadi untuk meningkatkan kreativitas kita. Tapi ya untuk fitur-fitur kameranya kayak misalnya dual telelens, telefoto tadi, terus ultra wide angle, dan kamera 108 megapiksel, termasuk kamera depannya itu sangat-sangat bagus lah, sangat-sangat baik kualitasnya, detailnya, komposisi warnanya, dan juga gue hampir lupa nyebutin, jadi telefoto dan kamera utama dari smartphone ini udah didukung OIS, jadi udah pastinya stabil. Overall sangat bagus. Ya itu tadi pengalaman gue, ulasan gue soal Samsung Galaxy S21 Ultra 5G setelah gue pakai HP ini kurang lebih seminggu sebagai daily driver. Secara overall, HP ini memang jadi salah satu HP terbaik yang pernah gue review, sejujurnya. Build quality-nya oke, desainnya bagus banget, kualitas layarnya gue suka, spesifikasinya handal, kameranya dan fitur-fiturnya juga seabrek, yang memungkinkan kita bisa lebih kreatif asal mengolahnya dengan baik. Memang dengan harga 19 juta untuk 256GB nih ya, tergolong mahal untuk sebuah smartphone. Tapi ya, keuntungan beli HP flagship adalah kita bisa pakai HP ini 1-2 tahun, bahkan kalau awet sampai 3 tahun. Jadi HP ini mungkin untuk 2 tahun ke depan masih oke nih buat dipakai, kayak seri-seri Galaxy S sebelumnya lah. Dan HP ini bisa jadi pilihan terbaik buat kalian yang punya duit banyak, duit yang lebih, dan lagi nyari HP bagus ya, S21 Ultra 5G bisa jadi pilihan buat kalian. Gua Faisal, tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga jarak dulu untuk sementara ini.
Dan kita berharap semoga pandemi COVID-19 di Indonesia segera usai biar kita bisa beraktivitas secara normal, bercengkrama dengan teman, keluarga, dan orang-orang sekitar secara normal kayak dulu lagi. Nuhun sob,